Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-90. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Master Nivan yang awalnya bermain kartu remi bersama dengan Pangeran Zhou di dinasti Sisia, berakhir dengan mengajar Pangeran Zhou matematika sederhana dan penjumlahan hingga larut malam. Keesokan harinya, Master Nivan telah berpamitan kepada Pangeran Zhou untuk berkeliling lagi. Tapi ketika ia akan pergi, Pangeran Zhou menanyakan di mana Master Nivan akan menginap kali ini. Master Nivan tiba-tiba menoleh dan mengatakan dengan pahit, ia akan mencari penginapan yang cocok malam ini. Alasan mengapa Master Nivan mengatakannya dengan senyuman pahit adalah karena ia tidak ingin mengeluarkan banyak biaya alias ngirit. Pangeran Zhou dengan senyuman cerah mengatakan bahwa ia memiliki hadiah kecil untuk Master Nivan yang kebetulan berguna. Hadiah itu ternyata adalah rumah mewah. Menurut Pangeran Zhou, itu adalah rumah yang terletak di pusat kota, dikelilingi oleh sekolah, pusat kesehatan, perbelanjaan, dan lain-lain. Di sana juga ia telah menyiapkan beberapa pelayanan yang akan melayani kebutuhan Master Nivan dan yang lainnya. Memang benar, para pelayan telah berbaris menunggu kedatangan Master Nivan di halaman kediaman. Setelah melihat Master Nivan telah tiba, mereka semua pelayan segera membungkuk dan memberi salam kepadanya. Tentu saja Master Nivan terkejut mendapatkan sambutan yang luar biasa. Mereka memanggil Master Nivan dengan Dayi sebagai tuan dan nyonya. Itu membuat Dayi dan Master Nivan semakin terkejut ditambah malu. Wajahnya memerah bingung dan Dayi menutup wajahnya. Dilanjutkan dengan para pelayan menyambut Nanan dan Long Er. Sedangkan untuk Huo Feng, karena dalam bentuk burung, para pelayan hanya menyapanya dengan sebutan Tuan Burung. Huo Feng kesal dan marah, namun hanya cuitan saja yang para pelayan itu dengar. Pangeran Zhou mengatakan bahwa rumah itu diberikan kepada Master Nivan. Ia berharap Master Nivan menyukainya. Tentu saja Master Nivan bahagia. Ia berterima kasih dengan wajah yang memerah. Mereka segera memasuki kediaman dan Master Nivan mencoba menggunakan tempat tidur yang begitu nyaman. Ia berterima kasih kepada Pangeran Zhou yang telah baik hati kepadanya. Pangeran Zhou menanggapi dengan senyuman cerah. Selama Master Nivan menyukainya, ia akan ikut bahagia. Dayi dan yang lainnya meninggalkan Master Nivan di kamar yang ternyata Master Nivan telah tertidur pulas karena ranjangnya yang begitu nyaman. Sebelum Pangeran Zhou pergi, ia mengatakan bahwa ada beberapa uang juga di gudang. Master Nivan dapat menggunakannya dengan bebas. Jika habis dan kekurangan, Master Nivan bisa memintanya lagi. Pangeran Zhou segera meninggalkan Master Nivan di dalam kamar. Tiba-tiba Master Nivan dibangunkan oleh para pelayan yang mengatakan akan mencuci pakaian dan mengganti pakaian Master Nivan. Master Nivan tersentak dan bangun dari tidurnya karena terkejut. Begitu juga dengan Dayi. Ada dua pelayan yang akan melayaninya untuk mencuci pakaian dan menggantikan Dayi baju serta meriasnya. Dayi sedikit malu-malu, namun ia tidak menolak. Long Er dan Nanan pun diberi pelayanan yang luar biasa. Mereka akan dirawat dengan baik. Sekarang hanya Huo Feng sendiri yang tidak ada seorang pun akan melayaninya. Ia segera berubah menjadi manusia lagi mengatakan dengan kesal. Padahal ia bukan burung. Ia benar-benar diabaikan kali ini. Waktu berlalu benar-benar cepat dan singkat. Hingga 3 bulan telah berlalu. Master Nivan masih tinggal di rumah barunya di dinasti Sisia. Mata Master Nivan terlihat lingkaran hitam yang besar. Ia tengah membaca buku di tempat tidurnya tanpa melakukan apapun. Karena setiap yang ia perlukan selalu ada yang melayaninya. Bahkan untuk makan malam pun, pelayan menyuapinya. Master Nivan bergumam bahwa ia akan berubah menjadi orang yang tidak berguna jika terus seperti itu. Master Nivan tiba-tiba mengingat rumahnya yang sederhana. Ia merindukan untuk mencangkul, bercocok tanam dan melakukan berbagai hal. Ia benar-benar merindukan suasana itu. Master Nivan masih dengan selimutnya pun mengatakan, ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Dayi dan yang lainnya. Master Nivan menuju ke halaman belakang kediaman dan melihat adanya Huo Feng dan Dayi tengah duduk santai di gazebo. Master Nivan memanggil Dayi.
Tapi Dayi tengah bergosip dengan Huo Feng tentang perhiasan yang ia pakai. Itu adalah perhiasan yang diproduksi terbatas. Perhiasan Dayi benar-benar di luar nurul. Bahkan kepribadiannya juga berubah. Begitu juga dengan Huo Feng, yang menunjukkan riasan super panas dan gelang yang dia kenakan di tangannya. Master Nivan terkejut setengah mati. Ia berteriak apa yang terjadi dengan wajah mereka. Dan kepribadian mereka bahkan berubah. Mereka sepertinya sudah terpengaruh oleh budaya dinasti Sisia. Master Nivan marah dan menarik Dayi. Sepertinya mereka harus benar-benar pulang. Dayi dengan terkejut menanyakan apakah Master Nivan mengatakan tentang pulang ke rumah mereka. Langkah kaki Master Nivan berhenti. Dengan wajah sayu Master Nivan mengatakan, meskipun kediaman mereka jauh dari pusat kota dan tidak ada apapun di sana, tidak ada yang melayani mereka. Kata-kata Master Nivan berhenti sejenak yang membuat Dayi merasa iba. Master Nivan seolah merasakan sakit meneruskan. Walaupun di rumah mereka tidak ada apa-apa, tapi ia merasa bahagia. Dan satu hal lainnya adalah, tidak ada yang memberi makan Blackie selama 3 bulan terakhir. Wajah Master Nivan menggelap menunduk sedih. Dayi melihat Master Nivan merasa iba dan mengatakan, rumah Master Nivan adalah tempat terindah di dunia. Dan ia sangat ingin kembali bersama. Mendapatkan reaksi yang positif dari Dayi, Master Nivan berbalik memandang Dayi. Dayi meneruskan, bahkan jika Master Nivan meminta untuk menetap selamanya di kediaman Master Nivan, maka ia akan melakukannya tanpa bertanya. Mereka terlihat sangat menikmati waktu mereka sekarang, seolah tidak ada yang dapat mengganggu mereka. Wajah mereka semakin dekat dan saling memanggil satu sama lain. Tapi ketika adegan selanjutnya akan terjadi, Huo Feng datang memeluk Master Nivan mengatakan bahwa ia juga akan ikut kembali. Ia merindukan rumah. Master Nivan mulai tersadar dan wajahnya memerah. Ia terlalu terbawa suasana kali ini. Tidak hanya Huo Feng, bahkan Nanan dan Long Er juga memeluk kaki Master Nivan. Mereka benar-benar ingin kembali. Master Nivan tersenyum bahagia berada di pelukan mereka berempat mengatakan, memang mereka akan segera pulang. Sepertinya mereka tidak akan menunda hingga besok hari, dan akan segera bergegas untuk kembali ke kediaman. Ketika Dayi memimpin di depan, Master Nivan menarik tangan Dayi untuk berhenti. Tentu saja Dayi bingung dengan menoleh ke belakang. Master Nivan dengan ragu-ragu mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, labu di kebun telah matang. Ia ingin memberikan kepada Dayi, tapi ia tidak pernah memiliki waktu. Labu emas dengan Master Nivan benar-benar bersinar. Dayi juga segera meraih kantung penyimpanannya dan mengeluarkan sesuatu. Ia memiliki hadiah juga yang ingin ia berikan kepada Master Nivan. Master Nivan benar-benar bahagia ketika Dayi mengatakan akan memberikan hadiah padanya. Itu adalah sebuah permata. Ia dan Huo Feng pergi keluar dan mendapatkan barang tersebut. Ia tidak tahu barang itu, tapi ia berharap akan berharga dan berguna untuk Master Nivan. Master Nivan meraihnya dan berjanji akan menjaganya. Sekali lagi, mereka terjebak di suasana yang penuh cinta, memanggil satu sama lain dan saling mendekat. Tapi tiba-tiba, Huo Feng datang berbisik bahwa Pangeran Zhou ada di sana. Master Nivan dan Dayi langsung pucat karena terkejut. Pangeran Zhou memasuki halaman kediaman meminta maaf, tidak sengaja mengganggu kesenangan Master Nivan. Sekali lagi, Pangeran Zhou meminta maaf. Alasan Pangeran Zhou datang mengunjungi Master Nivan adalah untuk mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja Master Nivan bingung, mengapa mengucapkan selamat tinggal, padahal ia belum mengatakannya pada Pangeran Zhou bahwa dia akan kembali. Karena bingung, Master Nivan menanyakan, dinasti Sisia adalah rumah Pangeran Zhou, mengapa mengucapkan selamat tinggal padanya? Pangeran Zhou tertawa mengatakan, ada saint dari Buddhisme yang datang di dinasti Sisia, jadi ia harus pura-pura keluar untuk melarikan diri. Master Nivan sedikit bingung, yang kemudian Pangeran Zhou menjelaskan, baru-baru ini, Dharma telah menyebar dan para biksu berkumpul di Lingxi untuk mendirikan sekte. Kekuatannya berkembang dari hari ke hari. Mereka mengirim orang ke dinasti Sisia karena mereka mengadakan konferensi Dharma di dinasti Sisia dan mengundangnya ke Lingshan untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian sekte mereka. Akhirnya Master Nivan mengerti, tapi kemudian ia mengatakan dengan bingung, bukankah itu menarik? Namun Pangeran Zhou mengatakan ia akan mengatakan tidak untuk kedua hal tersebut. Master Nivan berpikir, ajaran Buddha tidak bertentangan dengan filosofi dinasti Sisia. Tetapi jika Pangeran Zhou mendukungnya secara terbuka,
sifatnya akan berubah. Pangeran Zhou sedikit bingung. Shen yang datang ke dinasti Sisia baik padanya, dan ia tidak bisa menolaknya secara terang-terangan. Jadi ia ingin pergi untuk menghindarinya. Akhirnya Master Nifan mengerti. Jadi ia mendoakan Pangeran Zhou yang terbaik. Dengan berpamitan, Pangeran Zhou berterima kasih. Ia akan segera pergi. Pangeran Zhou berhenti dan mengatakan, sepertinya Master Nifan mengerti Shen itu. Tentu saja Master Nifan terkejut sekaligus penasaran. Shen siapa yang ia kenal? Pangeran Zhou membenarkannya. Seorang Shen ini bernama. Kata-kata Pangeran Zhou terpenggal karena Shen berpindah pada arakan kereta gotong yang di atasnya berdiri Yuecha. Itu adalah Yuecha, iblis yang telah masuk Buddha dan menjadi biksu, dan sekarang dipanggil sebagai Shen. Diceritakan bahwa Yuecha sebagai Shen memiliki hati yang baik dan kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Bahkan seorang iblis pun bisa terinspirasi oleh Yuecha untuk berhenti menghabisi manusia dan menyebarkan dharma ribuan mil sehari. Menarik kesimpulan dari suatu kejadian, dikenal sebagai putra Buddha. Di suatu tempat tidak jauh dari arak-arakan Yuecha sebagai Shen Buddha, Wu Feng, Nanan, dan Long Er tengah mengamati dari kejauhan. Nanan mengatakan bukankah Yuecha sama seperti mereka sebagai bidak catur Master Nifan? Sedangkan Wu Feng terlihat malas dan lesu. Wu Feng menanyakan, apakah mereka tidak akan pulang dan kembali ke rumah? Nanan menimpali bahwa Master Nifan mengatakan bahwa mereka mengenal Yuecha, jadi mereka harus menyapanya sebelum kembali. Tapi ia merasa bahwa mereka tidak akan bisa pulang dengan mudah. Arak-arakan para biksu membawa Yuecha terus menyusuri jalan ke kota dinasti Sisia dengan begitu ramai. Berpindah pada Yuecha yang terlihat sedikit kecewa, karena bahkan tidak ada satu orang pun yang menyambutnya. Kota yang ramai dan mengajak manusia untuk memperbaiki diri sungguh berbeda. Sedangkan Master Nifan ada di depan bersama Dai dan Meng Liang untuk menunggunya. Namun Yuecha masih tidak mengetahuinya dengan jelas. Tiba-tiba Master Nifan mengangkat tangannya dan menyapa Yuecha dengan lantang. Master Nifan seolah secerah matahari. Yuecha, karena terlalu bahagia langsung melompat secepat kilat turun dari tandu dan menuju Master Nifan. Yuecha mengatakan bahwa ia tidak percaya Master Nifan berada di dinasti Sisia juga. Yuecha tampak begitu bahagia dengan melihat adanya Master Nifan di sana. Tentu saja Master Nifan terkejut karena Yuecha tiba-tiba ada di hadapannya. Master Nifan menyapa Yuecha dengan senyuman masam. Yuecha dengan senyuman tulus menceritakan maksud kedatangannya adalah untuk mengadakan konferensi Buddhis di dinasti Sisia dan menyebarkan agama Buddha. Yuecha menoleh ke arah Meng Liang mengatakan, terlebih lagi ia ingin mengundang Pangeran Zhou untuk menghadiri upacara pendirian Lingshan. Meng Liang dengan senyuman palsu mengatakan bahwa pertempuran di garis depan sangat tegang, dan Pangeran Zhou yang memimpin pasukan, jadi sudah dipastikan dia tidak akan dapat ikut berpartisipasi secara langsung. Yuecha sepertinya tidak ingin menyerah begitu saja. Jika menurut Meng Liang perjalanan pangeran terlalu jauh, ia bisa mengirim seseorang untuk menjemputnya. Perjalanan 1 hari pulang pergi itu bukan masalah. Meng Liang masih mencari alasan bahwa situasi pertempuran di medan perang berubah sangat cepat, dan ini hanya sehari, dan ia khawatir Pangeran Zhou tidak bisa dijemput. Ia juga merasa menyesal karenanya. Tatapan Yuecha menajam. Ia akan tinggal selama beberapa hari di dinasti Sisia. Ia berharap Meng Liang tidak mengganggunya. Namun Meng Liang mengatakan dengan gamblang apa yang ia rasakan. Mungkinkah Yuecha tidak akan pergi jika Pangeran Zhou menolak? Menurut Yuecha, dinasti Sisia sangat kuat, dan Yuecha harus berjuang keras. Tatapan mereka sama-sama terlihat tidak senang satu sama lain. Master Nifan yang berada di antara mereka merasakan sesuatu yang tidak enak. Yuecha segera mengalihkan pandangannya kepada Master Nifan dan dengan tatapan penuh kegembiraan, ia mengatakan, dirinya bisa menjadi seperti sekarang adalah karena Master Nifan. Ia berharap Master Nifan akan datang dan melihat upacaranya. Master Nifan terlihat begitu bingung. Ia bergumam bagaimana ia bisa menolaknya. Yuecha sekali lagi mengatakan dengan semangat, ia akan memastikan menyambut Master Nifan dengan baik. Yuecha menoleh lagi menatap Meng Liang mengatakan, dan untuk dinasti Sisia, ia berharap Pangeran Zhou akan dapat hadir juga. Mempertimbangkan Master Nifan yang akan hadir. Tapi sepertinya juga Pangeran Zhou tetap tidak akan hadir. Keduanya sekali lagi saling tatap. Master Nifan terkejut dan merasa mereka benar-benar menyeramkan.
Meng Liang memimpin mereka untuk ikut bersamanya, karena istana mengadakan perjamuan dan mengundang Yuecha untuk hadir. Namun Yuecha menghindarinya. Ia tidak akan ikut dalam perjamuan. Ia berbalik meneruskan. Ia akan tinggal beberapa hari di kota ini dan akan mendirikan tempat untuk menyebarkan dharma. Ia masih perlu mencari tempat, jadi ia permisi. Meng Liang juga dengan lembut begitu. Maka ia tidak akan memaksa Yuecha untuk pergi. Setelah kepergian Yuecha, Master Nifan menanyakan kepada Meng Liang, bagaimana sekarang? Meng Liang menghela nafas dalam-dalam. Ia mengatakan tidak ada cara untuk melakukannya. Yuecha sangat gigih dan kuat di bawah bimbingan Yuecha. Dharma memang sangat cemerlang. Dia berjuang untuk kebenaran dan menyelamatkan tentara dinasti Sisia dan lembah Qingyun dari tangan iblis. Namun apa yang diinginkan Yuecha tidak akan tersedia di dinasti Sisia. Melihat tidak ada orang yang menyambutnya atau bahkan penasaran dengan keberadaannya, membuat Yuecha menangis sedih. Tidak ada satu orang pun yang ingin mendengar khotbahnya. Master Nifan yang melihat Yuecha merasa iba. Ia mengatakan bahwa cuaca hari ini tidak begitu bagus. Mereka bisa kembali lagi di lain hari. Master Nifan duduk untuk mendengarkan khotbah Yuecha. Bersama dengan Dayi, Nanan, dan Long Er, wajah Yuecha menggelap yang kemudian dengan yakin mengatakan tidak. Karena bahkan jika tidak ada seorang pun yang datang, ia akan tetap berkhotbah. Dari pagi hingga matahari terbenam. Dari matahari terbenam hingga fajar. Meskipun hanya orang lewat, ia akan memastikan berkhotbah. Mungkin orang-orang akan terkesan dengan seluk-beluk ajaran Buddha. Melihat Yuecha yang begitu keras membuat Master Nifan sedikit tidak enak dan bergumam. Sepertinya Yuecha benar-benar gigih. Yuecha masih meneruskan kata-katanya, yang mana Buddha mengatakan bahwa melepaskan pikiran akan membuat orang merasa nyaman. Alasan mengapa semua makhluk hidup bereinkarnasi dengan 6 alam adalah karena takdir. Selama bisa mengubah takdir, maka akan melampaui dan memperoleh pembebasan. Master Nifan terkejut dan bergumam. Yuecha benar-benar sangat gigih. Ia berkhotbah tentang melepaskan takdir. Tiba-tiba di samping Master Nifan, ada seseorang yang datang dengan mengenakan jubah hitam. Tidak menunjukkan wajahnya dan duduk di samping Master Nifan untuk mendengarkan khotbah. Master Nifan melihat orang itu dalam diam. Sedangkan Yuecha masih terus berkhotbah tanpa henti. Setelah beberapa waktu, akhirnya khotbah Yuecha selesai. Ia bergegas untuk pergi. Master Nifan terkejut, padahal ada seseorang yang datang untuk mendengar, tapi malah mengakhiri khotbahnya. Tiba-tiba seorang yang bertudung itu tertawa. Tertawa itu tentu membingungkan Master Nifan dan yang lainnya, dan secara refleks melihat ke samping. Seseorang itu perlahan membuka tudungnya dan berteriak. Akhirnya ia menemukan Yuecha. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-90. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.